Jus aman maju aspirator hijau di kesehatan sudah sangat mungkin implementasinya lebih cepat. Jadi kita punya range Mbak, sampai 2018 nanti sudah bikin item-itemnya, jadi tujuan sasaran kebijakan kegiatan sampai detail kegiatan yang day to day sampai bulan ke bulan. Luar biasa sekali ya. Oke, religi aman maju aspiratif dan hijaunya sudah dijelaskan. Iya, ini ada SMS nih Pak masuk nih Pak ya. Dari Ayu katanya Pak, ini mau nanya ada nggak sih pengangkatan untuk jadi PTT? Kalau ada persyaratannya apa? Atau pendaftaran bidan PTT di Kota Cirebon tahun 2014 dibuka enggak? Makasih. Iya. Dan juga ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini pertanyaannya begini intinya Pak. Jadi terkadang ada dari mereka yang lulusan dari bidang kesehatan tapi gak kerja sesuai dengan bidangnya tersebut gitu loh Pak. Kayak misalkan mungkin lulusan bidan, dia kerjanya malah jadi marketing gitu. Nah itu mungkin seperti apa Pak untuk mengantisipasinya sendiri dari dinas kesehatannya ini, entah itu dibuatkan puskesmas dan nanti menerima mereka semua atau gimana gitu loh. Ini mungkin informasi juga gitu loh. Kalau ternyata ada yang lulusan kesehatan tapi tidak sesuai dengan bidangnya gitu kerjanya. Silakan Pak. Ya, ini menarik juga pertanyaan. Jadi sejak beberapa tahun terakhir ini Kementerian Kesehatan atau bahkan di level BAKN pusat itu ada zero growth atau moratorium pengangkatan PNS. Jadi tidak ngangkat lagi. Pengangkatan PNS hanya diperuntukkan untuk daerah terpencil dan perbatasan. Jadi kota Cirebon termasuk yang bukan terpencil dan bukan perbatasan. Itu satu. Untuk PTT 3 tahun terakhir ini juga sama Mas. Tidak ada pengangkatan. Ini yang kami dengan Dr. Lelan juga sama. Kebutuhan kami sebetulnya bidan banyak. Iya, kebijakan, tapi kebijakan pengangkatan PTT itu belum ada. Dan kalau informasi lebih jelasnya bisa ditanyakan di BKD, Badan Kepegawaian Daerah, karena pintu kami soal rekrutmen dan segala macam tentang kepegawaian itu satu pintu, BKD. Kebetulan kepalanya sekarang Pak Anwar ya. Jadi kalau Mbak Ayu bisa komunikasi atau tanya ke BKD. Kalau kesehatan kami hanya menerima saja. Menerima dan melayani. Menerima dan melayani gitu. Nah kalau untuk mekanismenya sendiri, misalkan untuk mekanismenya sendiri kita mau kerja di puskesmas gitu loh Ibu ya Bapak. Iya. Itu kira-kira lewat jalurnya kemana? Oh iya itu tadi. Itu. Jadi di kota itu ada namanya BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Di daerah? Di Badan Kepegawaian Daerah di balai kota, belakang balai Di kota belakang itu. balai kota. Iya. Nah itu. Itu nanti di situ ada informasinya. Tapi setahu kami itu belum ada untuk tenaga kesehatan tahun ini. Udah beberapa tahun terakhir ini zero Mas, nggak ada pengangkatan. Iya. Sedangkan pasien 600 pasien ke atas setiap hari gitu loh Pak. Ya dari 200 sampai 600. Untuk tadi pertanyaan Mbak Ayu yang katakanlah tenaga kesehatan tidak bekerja di bidangnya, itu memang tadi bisa ditambah nanti Dokter Lelan untuk bidan yang tadi kenapa? Mungkin Tenaga kesehatan. sekalian kesimpulan ya. Oh, Sekalian pesan dan harapan aja. Oh, iya. Kesimpulannya dari yang sudah. tadi kita Oke, obrolin ya. kalau Boleh gitu nanti ya. kita berbagi. Boleh langsung dari Ibu. Yang khusus tadi tenaga kesehatan yang tidak bekerja sesuai dengan bidangnya. Apalagi bidan ya. Tenaga bidan ini kan tenaga yang bisa mandiri. Jadi kita harapkan untuk bisa mandiri, tidak usah mengharapkan untuk ladang bekerja apakah PNS atau PTT. Kemudian untuk menjadi SPG tadi ya kan tidak sesuai gitu dengan bidang. Nah, ini kita kembalikan bahwa kita bisa mandiri, bukan hanya bidan saja, juga para medis, juga dengan dokter ya. Itu tenaga yang memang sudah dilatih, bukan seperti tenaga lainnya yang tidak siap pakai, tapi mereka sudah siap pakai. Sehingga jangan hanya mengharapkan untuk menjadi PNS atau menjadi PTT. Banyak tempat lain dan bisa mandiri sendiri untuk membantu masyarakat. Oke, baiklah. Mungkin pesan dan harapannya nih yang bisa dibagi buat masyarakat. Iya, ini luar biasa nih, malalar. Jadi pesannya, derajat kesehatan itu Mbak, Mas ganteng dan Mbak yang cantik ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor pertama, perilaku. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, keempat, genetika. Jadi kalau 4 determinan tadi diintervensi optimal, insya Allah sehat semua Mbak. Problemnya, contohnya perilaku yang tidak sehat. Tadi maaf, saya masuk di ruangan, misalkan ada yang merokok, itu tidak sehat Mbak. Itu contoh perilaku. Lingkungan tadi,
lingkungan misalkan sampah berserakan, got macet, ini misalkan, itu contoh, itu kurang bagus. Kalau pelayanan kesehatan kami baru. Jadi kalau gedung puskesmas ada 1.000, sementara perilaku sama lingkungannya jelek, itu tidak akan terangkat mas derajat kesehatannya. Jadi harus 4 determinan tadi sinergis, tapi yang faktor utamanya perilaku lingkungan. Begitu mbak. Oke deh, sepertinya durasi kita juga udah nggak Iya. kerasa ya. Aduh, istimewa sekali Pak, nggak kerasa ini kita. Malam Saya ini perlu luar 2 biasa jam ya. ya. Nggak perlu ya kalau misalnya kita Terima ngomongin kasih kesehatan. banyak ini. Terima kasih banyak sudah berkesempatan untuk Iya, hadir sama-sama. di Amalala Radio Show malam ini. Terima Dan, kasih banyak terima untuk kasih banyak Ibu Dr. Laelan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dan juga untuk Bapak Haji Edi Sugiarto MKes, Kepala Dinas Kesehatan Cirebon. Ya, Pak, ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh kru yang terlibat di acara Malala Radio Show 105,2 FM bersama RCTV Channel 58. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan dari jam praktek kita yang singkat tadi ya, dari jam setengah 10 sampai jam sekarang setengah 12. Aduh. Mudah-mudahan makanya Mas Ganteng dan Neng yuk bisa mengambil kesimpulan-kesimpulannya ya. Dan pastinya kalau misalkan ternyata masih ada keluhan-keluhan itu bisa langsung kemana tadi Pak nelponnya Pak? 210 Oke deh. Bokap tentang puskesmas, tentang kesehatan, bokap pelayanan kesehatan ya Pak ya, di puskesmas Di khususnya. puskesmas, ya. Bokap tentang kesehatan gitu loh, bisa langsung telepon ke 210 628. 628 barengan. Oke Pak, Mas gitu. Ganteng dan Neng Ai, jika pemirsa RCTV abis ini kita bakalan move ke studio satu Malala Radio balik lagi ya. ke studio 1. Sekarang kita di studio 2. Saya Olin Sinsepelum. Dan saya Deza Pota pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.